Ya, pemirsa, kita akan membahas secara lebih mendalam mengenai jalan tengah Jokowi bersama dengan politikus PDIP yang juga anggota Komisi 3 DPR RI, Ibu Dwi Ria Latifah, dan juga pengamat politik Polkom Institute, Heri Budianto. Selamat pagi Ibu Ria, selamat pagi Pak Heri. Kita ke Ibu Ria. Ibu Ria, sanksi apa yang biasanya diberikan oleh PDIP terhadap kadernya yang tidak sejalan dengan keputusan partai atau mungkin menentang keputusan partai? Sampai hari ini tidak ada bicara tentang sanksi terhadap khusus masalah peristiwa terakhir ya, Presiden Jokowi memutuskan seperti itu. Justru sikap dari PDI Perjuangan, kita mendukung apa yang sudah diputuskan oleh Presiden, walaupun tentu kita tetap tegaskan bahwa sikap kritis yang kita selalu kumandangkan selama ini pada Presiden yang memang kader PDI Perjuangan dan juga pada pemerintahan yang sedang berjalan saat ini bukan berarti atau mohon tidak ditafsirkan seolah-olah kita mau intervensi, kita mau mengatur-ngatur Presiden, tapi lebih semata-mata kita berharap bisa menjaga beliau untuk tetap selamat dalam menjalankan tugasnya sebagai Presiden paling tidak dalam 5 tahun terakhir ini. Makanya ketika proses calon Kapolri kemarin, kita pasca sudah diputuskan oleh paripurna DPR, kita berharap memang jangan sampai Kapolri atau Komjen Budi Gunawan jangan sampai tidak dilantik karena mekanisme secara prosedur politik dan sesuai dengan undang-undang sudah dijalankan. Nah, kekhawatiran kita pada saat itu seandainya Presiden menjalankan, membuat suatu keputusan yang sekiranya bisa membuat atau menabrak atau ya rambu-rambu konstitusi atau undang-undang yang ada, suka atau tidak suka karena negara kita ini masih belum berubah sistem tata negaranya, bahwa DPR ini juga adalah satu lembaga yang memang sebagai pengawas dari setiap keputusan eksekutif, tentu apapun keputusan Presiden ini kan kembali lagi ke DPR. Nah, PDI Perjuangan itu kan hanya satu partai, satu fraksi dengan isi anggota 109 orang, sementara ada 9 fraksi lain yang akan menunggu apapun keputusan Presiden, dan itulah yang harus kita tunggu nanti ke depan. Bagaimana sikap dari DPR secara keseluruhan. Bu Ria tadi mengatakan bahwa PDIP sendiri tetap ingin menjaga Pak Jokowi, tetap ingin mengawasi, tetap ingin mengkritisi. Kemudian apakah itu yang kemudian dibicarakan di pertemuan setelah kemudian konferensi pers, kan malam itu dilakukan pertemuan. Apa mungkin bisa diceritakan di sini? Oh ya, saya kan nggak mungkin bicara begini kalau tanpa ada pembicaraan di dalam atau tidak ada dibicarakan di secara teknis bagaimana menjaga Pak Jokowi ini? Paling tidak tentu begini, ini kan masa pemerintahan 5 tahun ke depan, ini kan baru ini. Menjaga itu kan tidak berarti kita hanya semata-mata mengikuti juga semua apa yang mau dilakukan oleh Presiden dengan jajaran kabinetnya. Kalau misalnya ada yang kira-kira kita anggap perlu kita kasih kritik, masukan, terkadang kan seperti terakhir ini seolah-olah diartikan PDI Perjuangan mau intervensi, Ibu Mega mau mengatur, mau menekan. Itu sebetulnya tidak begitu. Kita menjaga dengan kritis itu berarti kita menjaga beliau supaya kemudian dalam proses-proses ini ke depan tidak sulit menghadapi situasi-situasi. Jadi bukan intervensi ya Bu Ria, tapi menjaga dengan kritis. Kalau kita ke Pak Heri, Pak Heri, apakah betul Pak Jokowi sudah mengambil jalan tengah yang benar-benar jalan tengah begitu? Ya, kalau keputusan yang diambil kemarin itu ya, menurut saya memang upaya untuk menyelesaikan dua persoalan ya. Kita harus pisahkan persoalan ini kan persoalan bagaimana menyelamatkan KPK, bagaimana kemudian persoalan menindaklanjuti siapa calon Kapolri. Nah, saya mengatakan kalau untuk yang KPK itu oke ya, tinggal lagi
belum tuntas ya. Oke, dalam artian untuk menunjukkan pada publik ada keberpihakan Pak Jokowi untuk menyelamatkan lembaga KPK. Tapi ada beberapa poin yang menurut saya tidak tuntas di situ, misalnya soal lembaga kepolisian beberapa itu ya yang masih menyidik beberapa penyidik KPK, termasuk misalnya ada indikasi kepemilikan senjata api yang tidak memiliki izin misalnya begitu. Mestinya kan dalam momen seperti itu clear gitu ya. Artinya setelah persoalan ini antara antara kepolisian dan KPK itu tidak ada lagi gesekan. Secara tensi sudah menurun lah begitu ya Pak Heri? Menurun, tapi tidak ada jaminan untuk belum selesai gitu kan gitu. Lalu yang kedua soal Kapolri misalnya. Soal Kapolri menurut saya ini akan ada resiko politik yang dihadapi oleh Pak Jokowi. Resiko politik ini menurut saya lah yang tadi disampaikan oleh Mbak Ria, bahwa kita tidak tahu sebesar apa nih gelombang politik yang akan dimainkan oleh DPR di pasca ini ya. Resikonya dari KMP apa justru dari PDIP? Kita sekarang belum bisa menebak. Kalau saya perhatikan gitu kan, tadi Pak Setia Novanto misalnya sebagai pimpinan DPR kan memang wajar menurut saya mengademkan suasana begitu ya, mengambil tindakan normatif lah begitu ya Pak ya. Persis, tapi kan personal yang ada di DPR itu kan berbeda. Lalu nanti kan itu terakumulasi di dalam sikap fraksi seperti itu. Nah, DPR ini kan kita tahu yang tidak ada persoalan aja dicari-cari persoalannya, kan gitu. Apalagi yang kayak gini ada persoalan, saya kira kan. Nah, tinggal lagi apakah DPR secara kelembagaan akan memainkan ini gelombang politik ini secara besar, artinya mempersoalkan, diletupkan gitu ya. Iya, bisa saja misalkan kan sederhananya begini, misalnya DPR akan bertanya, kok yang kemarin kami setujui itu alasannya apa, ya kan? Nanti kan mungkin Presiden akan menjawab persoalannya di publik pro kontra, tapi secara hukum kan apapun ya, menurut saya apapun pro kontra terhadap apa yang diputuskan oleh PN Jakarta Selatan, tapi keputusan hukum itu udah selesai. Jadi sebetulnya sampai saat ini kita belum tahu sebetulnya resiko mana yang lebih besar bagi Jokowi ketika dia melantik BG atau tidak melantik BG begitu ya, dari DPR sendiri. Ya, kalau situasi sekarang tensi publik menurun memang, tapi itu tadi kecermatan menurut saya pemerintah dalam hal ini Presiden dalam memanfaatkan momentum pengumuman itu satu hari menjelang reses. Jadi memang ya situasi politik tidak akan banyak bergerak. Dan saya kira itu juga termasuk strategi beliau mengumumkannya agar DPR tidak bergolak secara kelembagaan. Tapi kalau secara perorangan sudah mulai muncul kan, artinya sikap-sikap walaupun terlihat gitu ya. Nah, saya justru ingin mempertanyakan begini, seandainya DPR besok tidak bersikap keras terhadap apa yang diputuskan oleh Presiden terkait dengan ini, kita justru bertanya pada DPR, kenapa? Nah, baru ada deal-deal apa gitu ya? Baru pertanyaan Mas Ade. Tapi bukankah kemudian Pak Jokowi sendiri, mungkin nanti kita ke Ibu Ria, tapi sebetulnya apakah sebelumnya kan Pak Jokowi sudah ketemu Pak Prabowo, ketemu Ical begitu, apakah itu tidak menjamin kemudian nanti gelombangnya tidak terlalu besar? Di dalam politik itu serba kemungkinan ya, makanya ketika Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi, ya Pak Jokowi undang Prabowo ke Istana Bogor, saya termasuk yang mengkritik Pak Jokowi sebagai kader PDIP bukan sebagai presiden. Artinya ketika beliau melakukan langkah politik itu, ini kan pada saat itu kan situasinya memang PDI dan PDIP terutama ya, dan KIH ya. KIH itu dan presiden kan dihadap-hadapkan. Nah, siapa yang menghadap-hadapkan gitu? Itu yang desain siapa? Apakah desain KMP atau desain orang-orang lain? Kita ke Ibu Ria, gitu, Pak Heri pas ngomong tentang masalah pertemuan dengan Pak Prabowo, Ibu Ria tadi tarik nafas panjang. Seberapa kecewa PDIP terhadap apa yang kemudian diputuskan oleh Pak Jokowi, Bu Ria? Gini, kalau kita bilang kita nggak kecewa, nanti orang akan bilang kita munafik, ya. Jadi bahwa setiap partai yang apalagi pemenang pemilu dan presidennya duduk sebagai presiden gitu ya. Calon presidennya duduk sebagai presiden, kemudian pasti suka atau tidak suka di dunia manapun partai pemenang pemilu itu pasti ingin posisi-posisi strategis itu tentu suatu kewajaran begitu ya Bu Ria. Kalau kita melihat begitu. Tapi bahwa memang ada hal-hal yang di luar dugaan kita, kemudian calon yang kita usung yang sudah disetujui dan diusulkan oleh Presiden ke DPR RI,
Dan sudah diketok lagi sama paripurna DPR RI, pada saat itu kan semua sudah tahu 9 fraksi aklamasi setuju. Proses semua dijalankan dengan prosedur yang udah jelas dan pasti sesuai dengan hukum dan proses politik. Bu Ria merasakan tapi tiba-tiba kan di ujungnya terjadi seperti ini. Kekecewaan itu kalau dibilang kemudian harus menjadi dilanjutkan dengan sikap emosional, saya rasa itu juga nggak bijak, karena PDI Perjuangan atau Ketua Umum kami selalu berpikir tentang negara kesatuan Republik Indonesia ini lebih penting. Kemudian bagaimana membuat kita memahami pentingnya taat pada konstitusi dan undang-undang, pada hukum yang berlaku, karena memang negara kita negara hukum. Jadi ketika situasi seperti ini, beliau memberikan arahan bahwa kita tetap dukung Presiden dan kita tetap menjaga dan mengkritik begitu ya. Bahwa kita memberikan hal-hal yang masukan yang sifatnya kritis, mohon tidak ditanggapi sebagai satu hal yang sifatnya intervensi. Dan sekarang kita juga sedang berpikir bagaimana nanti ketika masuk masa persidangan berikutnya, di mana tadi kalau Mas Heri bilang sudah ada suara-suara sumbang, ada gerakan awal yang sifatnya membuat kita justru khawatir, dan kekhawatiran ini adalah kekhawatiran yang terus dari sejak beberapa waktu lalu. Itu yang kita sampaikan, kita ingatkan, jangan sampai, karena bagaimanapun parlemen ini masih menjadi satu lembaga yang sifatnya mengawasi eksekutif, belum dicabut di dalam kita punya konstitusi. Baik, Bu Ria, Pak Heri, tahan dulu, kita harus jeda sebentar, nanti kita akan sambung lagi, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Jurnal Pagi segera kembali.